Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai informasi dalam praktik. Yang akan kami bahas adalah sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi organisasi, manajemen hubungan pelanggan, data warehousing, penyampaian informasi, online analytical processing, dan data mining. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan yang berpengaruh kuat pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna, terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Sebagai contoh, sistem pemrosesan transaksi memberikan faktur dan laporan saldo kepada pelanggan. Sistem informasi organisasi, area-area bisnis perusahaan keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi ditambah data dari sumber-sumber lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi dikembangkan untuk setiap area bisnis ini. Ini sistem informasi lainnya yang telah diimplementasikan di banyak perusahaan sistem informasi eksekutif. Semua sistem informasi ini merupakan contoh dari sistem informasi organisasi. Semua sistem informasi tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa pembinaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus, karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan mereka akan dapat dipenuhi. Mereka akan tetap setia kepada perusahaan. Data warehousing. Istilah data warehouse adalah gudang data yang telah diberikan untuk menjalankan penyimpanan data yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Kapasitas penyimpanan sangat besar. 2. Data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, bukan dijaga, tetap paling mutakhir dan memperbarui catatan-catatan yang sudah dengan informasi baru. 3. Data dapat diambil dengan mudah. 4. Data sepenuhnya digunakan untuk mengambil keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Sumber-sumber data yang utama adalah sistem pemrosesan transaksi, namun tambahan data dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, baik itu internal maupun lingkungan. Ketika data diidentifikasi memiliki nilai potensial dan pengambilan keputusan, maka data tersebut akan ditambahkan ke data warehouse. Penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapat data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi pengguna.
Online Analytical Processing memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat menghasilkan informasi dalam berbagai bentuk termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP, ROLAP dan MOLAP. ROLAP, Relation Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Multidimensional Online Analytical Processing menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Proses ini sama seperti seorang penambang yang mencari emas di aliran sungai pegunungan. Data mining membentuk pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining. Verifikasi hipotesis verification. Dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung dan penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Menganalisa tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama.